Kasih Tuhan semuanya. Amin. Lihat tadi siang Tuhan ingatkan ke saya secara pribadi, jangan berusaha untuk menyukakan hati manusia. Amin. Karena kalau kita berusaha menyukakan hati manusia, maka kita tidak berusaha menyukakan hati Tuhan. Nanti kalau kita berusaha menyukakan hati Tuhan, maka orang benar pasti akan suka. Amin. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Judulnya adalah tanggung jawab yang besar apa berat? Tanggung jawab yang berat. Judulnya aja adalah tanggung jawab yang berat. Amin. Ya. Berarti bahwa tidak main-main. Ibadah pun kita bukan main-main. Karena itu membawa tanggung jawab yang berat. Dikatakan ayat 18, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Amin. Kalau zaman dahulu ya bangsa Israel menyembah Tuhan, mereka harus ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Dan mereka siapa saja yang mau naik ke gunung tidak boleh kecuali satu, Musa. Bahkan Yosua pun yang menggantikan Musa nunggu di bawah. Amin. Dan kalau kita belajar dari Yosua itu tentang kesetiaan. Ketika bangsa Israel, ketika Musa naik ke gunung 40 hari, ya 40 malam, dia tetap nunggu di kaki gunung itu. Dia nggak kemana-mana. Bahkan sampai bangsa Israel mereka berpaling kepada Tuhan membuat patung lembu emas. Namun Yosua tetap setia, menunggu, menanti ya tuannya, yaitu tuannya ya waktu itu adalah Musa, karena dia adalah abdinya Musa. Ya. Dan dia menunggu dengan setia. Dan setiap kesetiaan itu Tuhan pasti akan berkati. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang setia itu ditinggalkan. Tapi orang yang setia pasti akan diberkati. Pasti akan mendapatkan hasil dari kesetiaan itu. Tuhan ingin sekali setiap kita adalah setia, ya. Maka dikatakan di sini, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Jadi zaman dahulu bangsa Israel ketika mereka mendengar suara Allah aja mereka langsung ketakutan. Amin. Apalagi kita harus hari ini lebih lagi kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan harus lebih punya rasa takut akan Tuhan lebih lagi. Amin. Kalau kita tidak ada rasa takut akan Tuhan, kita tidak akan ada rasa hormat kepada Tuhan. Kalau kita tidak ada rasa hormat kepada Tuhan, kita tidak akan pernah hormat kepada firman Tuhan. Amin. Karena firman ini adalah keluar dari Allah. Dan firman ini yang akan membawa kita kepada janji Tuhan. Firman ini menuntun kehidupan kita, mengajar kita untuk kita setia. Ya. Terus kepada kegelapan angin badai, ya. Ayat 19, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Jadi zaman dahulu saking takutnya bangsa Israel kepada Allah, ya,
Sampai-sampai jangan lagi Tuhan yang berkata-kata. Amin. Kalau kita baca di kitab Keluaran ya, Keluaran, Imamat ya, Bilangan, Ulangan ya. Itu bagaimana perjalanan mereka bangsa Israel. Sampai jangan lagi Allah berbicara. Aku pengen, mereka sampai berkata, biarlah Musa yang mewakili. Karena apa? Suaranya sangat menggetarkan. Amin. Suaranya sangat menggetarkan, dan orang berdosa, orang Israel yang tidak sungguh-sungguh, mereka menjadi takut. Terus ayat 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Bahkan zaman dahulu ya, orang Israel tidak bisa naik ke gunung kecuali Musa. Bahkan dikatakan binatang pun ya, yang mau menyentuh gunung itu harus dilempari batu. Jadi betapa dahsyatnya Allah kita. Tapi syukur puji Tuhan ya, Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi pengantara bagi kita, supaya melalui Yesus Kristus kita benar kenal pribadi Tuhan. Kita kenal Allah yang dahsyat ya. Kita kenal kepribadiannya, kita mendengar suaranya, kita mengenal firman-Nya ya. Terus dikatakan lagi ayat 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar ya. Bahkan Musa sendiri juga merasa takut dan gemetar. Itu kalau hidup pada masa sebelum kedatangan Yesus. Terus 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi ketika kita beribadah ya, kita kumpul di sini menyembah Tuhan, kita bukan hanya sekedar duduk kumpul yang nyanyi, enggak. Tapi kita ini menghadap Tuhan yang dimana ada beribu-ribu malaikat. Bahkan orang-orang benar ketika kita menyembah, mereka juga ikut menyembah. Anak-anak yang sulung, mereka yang sudah duluan ya, bersama Tuhan, yang sudah mati dalam Tuhan ya, yang sudah tinggal di Firdaus ya. Kita menghadap Tuhan dengan beribu-ribu para malaikat ya. Kepada anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi ketika orang yang mati, yang udah masuk ke surga, yang udah di Firdaus, mereka adalah orang yang sempurna, udah disempurnakan Tuhan. Amin. Tuhan yang menyempurnakan, karena kalau tidak sempurna tidak akan bisa masuk. Nah, bagaimana menjadi sempurna? Tuhanlah yang menyempurnakan. Amin. Tuhan itulah yang menyempurnakan ketika roh-roh mereka menjadi sempurna. Bagian kita adalah ketika kita taat, setia, kita mengaku jujur di hadapan Tuhan kekurangan kita, kelemahan kita ya, dosa kita ya, kita mengaku. Dan ketika kita mengaku, maka Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Jadi suatu saat ketika kita dipanggil Tuhan, karena kita hidup dalam sebagai orang percaya,
roh kita akan disempurnakan dan bisa masuk ke Firdaus, amin, ke Yerusalem baru. Ya, mari. Ya. Terus ayat 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Yesus menjadi pengantara perjanjian baru. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah ketika Allah berbicara kepada manusia melalui badai, amin, melalui guntur, melalui awan, amin. Mereka menyertai bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Dan mereka sebagai korban penebusan, mereka menyembelih kambing domba dan lembu sapi, ya, untuk penebusan dosa oleh darah binatang. Tapi di perjanjian baru hanya satu kali dan untuk selama-lamanya, yaitu melalui darah Yesus. Dan satu-satunya jalan adalah melalui Yesus, tidak melalui yang lain. Kita bisa diselamatkan dan kita memperoleh keselamatan. Karena barang siapa percaya kepada Yesus dengan mulutnya akan diselamatkan, dan percaya dengan hatinya dan mengaku, ya, maka akan dibenarkan. Jadi keselamatan tidak ada di dalam nama yang lain. Karena sebab di surga dan di bumi sudah dikaruniakan kepada kita satu nama, yang olehnya kita beroleh selamat. Oleh Yesus kita beroleh selamat. Tidak melalui perbuatan baik kita, tidak melalui amal kita. Tetapi kalau kita sudah menjadi percaya, kita juga harus menabur sesuatu yang baik. Bukan berarti ketika menjadi orang percaya kita tidak berbuat baik. Karena ketika kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur kebenaran, kita akan menuai kebenaran. Karena apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai, ya. Yesus itu adalah perjanjian pengantara. Menjadi pengantara. Kalau zaman dulu, ya, ketika bangsa Israel datang ke Bait Kudus, di pelataran, ya, ruang kudus, ruang Maha Kudus, tidak semuanya bisa masuk. Karena hanya imam besar saja yang boleh masuk. Dan itu pun dia membawa persembahan bukan saja untuk umat, tapi juga untuk dirinya. Tetapi melalui Yesus kita tidak usah membawa korban persembahan darah binatang, amin. Karena Yesus sendiri sudah menghapuskan setiap dosa kita ketika kita menjadi percaya, ya. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Tahu ya ceritanya Habil? Ya. Habil darahnya sampai apa bisa berbicara. Ketika Kain membunuh Habil, ya, Kain berusaha mengelak, berusaha bersilat lidah, berusaha ketika Tuhan, di mana adikmu? Emang aku penjaga adikku, ya. Tapi Tuhan berkata bahwa darah adikmu itu telah berseru, ya, berbicara. Darah orang benar bisa berbicara, amin. Tapi membawa keselamatan. Maka semakin banyak aniaya, ya, gereja Tuhan itu semakin banyak aniaya, semakin kuat dan semakin tumbuh dan tumbuh. Coba kalau kita belajar sejarah kekristenan dari murid-murid Tuhan Yesus, ya, mereka matinya nggak ada yang enak. Yang enakmu terakhir yang cuma Yohanes Pembaptis. Sebelum itu pun dia pernah mengalami harus digoreng, amin. Diasingkan di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu adalah pulau pengasingan, pulau penambangan. Tambang apa kayak tambang tembaga apa tambang? Pokoknya pulau untuk penambangan. Jadi di situ dia menjadi budak pertambangan, amin. Tidak ada yang enak.
Dan kekristenan mula-mula kalau zaman Kaisar Nero, ya, mereka dibunuh, mereka dipenggal, ada yang diterkam harimau, diterkam singa, jadi tontonan umum, ya. Tetapi iman itulah yang membuat semakin kuat. Iman ketika menghadapi persoalan itu akan semakin kuat karena untuk memurnikan kita, ya. Darah Kristus itu lebih kuat daripada darah Habil. Darah Kristus sanggup menyelamatkan kita. Darah Kristus sanggup memulihkan kita. Darah Kristus sanggup membarui kita. Dosa kita apapun, ya, merah kirmisi tapi diubah menjadi putih seperti salju. Karena darah Kristus berkuasa untuk menyelamatkan. Terus ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Amen. Siapa yang menyampaikan firman di bumi? Dia, Yesus. Yesus telah datang membawa firman karena Dia adalah firman itu sendiri. Kalau kita buka di dalam Yohanes 1, ya, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, ya, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan seringkali disalahpahaminya gini, oh, orang Kristen Tuhannya 3. Ya. Padahal itu adalah Trinitas 1. Pernah hamba Tuhan tuh ada yang mendapatkan hikmat dari Tuhan gini. Ketika pertama kali Tuhan berfirman menciptakan langit, Allah berfirman. Nah, ketika Allah berfirman, yang keluar apa? Allah berfirman, jadilah terang. Yesus ini firman yang keluar. Amin. Kemudian yang menjadikan, yang memanifestasikan firman itu turun, kemudian tiba-tiba jadilah terang. Yang memanifestasikan adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memanifestasikan. Jadilah terang, kemudian firman itu turun, kemudian Roh Kudus itu bersama, firman bersama Roh Kudus memanifestasikan. Ya. Terus jadilah apa? Jadilah cakrawala, jadilah tumbuhan, jadilah ikan-ikan, jadilah binatang-binatang. Firman itu bersama Allah. Tapi ketika Allah berfirman, firman itu yang turun. Amin. Allah tetap akan duduk di tahta. Kalau kita berdoa, ya, kita menyembah Tuhan, tiba-tiba kita melihat tahta Allah, ya. Ada seorang mungkin, ya kayak Mas Yabes yang dapat penglihatan, ya. Ada yang duduk bertahta, seorang pribadi yang kita tidak bisa lihat wajahnya, kita hanya bisa lihat jubahnya. Itu siapa yang duduk? Itu adalah Yesus. Karena kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa melihat Bapa. Nanti pun kalau kita ke surga, ya, kita dibawa ke surga, ya, kita mati dan naik ke surga, kita tidak akan melihat Bapa, tapi kita hanya akan melihat Yesus yang duduk di atas tahta. Amin. Nah, kalau kita menyembah Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya, siapa yang duduk di atas tahta itu? Yesus itulah yang duduk di atas tahta. Firman itu yang duduk di atas tahta. Jadi kalau kita menolak firman yang diberitakan oleh Yesus, yang dibawa Yesus, ya, betapa ngerinya lagi kalau kita menolak dari firman yang turun dari
surga. Ya. Kadang kita gini, aku pengen mendengar suara Tuhan ya. Aku pengen mendengar suara Tuhan. Saudara pengen mendengar suara Tuhan, tapi saudara firman yang tertulis aja tidak taat setia. Nonsen, amin. Karena kalau kita taat setia, firman yang tertulis aja, ini yang diberitakan Yesus, ini adalah yang disampaikan Roh Kudus ya, yang ditulis oleh para rasul. Kita setia, kita lakukan dengan taat. Ya. Kita dengar suara Tuhan, kita akan taat. Tapi kalau firman Tuhan ini aja kita nggak taat, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Ya, jangan-jangan kita nggak percaya apa yang kita dengar. Amin. Maka dari itu kita belajar untuk kita bagaimana taat adalah melakukan firman Tuhan yang Alkitab ini. Amin. Kalau kita taat, setia lakukan, maka kita akan mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari, kita akan ketemu Tuhan. Bagaimana kita ketemu Tuhan? Simpel saja. Gak usah kita berpikir, wah aku gak pernah lihat Tata ya. Aku gak pernah melihat, diberi penglihatan malaikat-malaikat. Simpel saja. Kalau saudara doa dan rasakan hadirat Tuhan ya, baca firman. Saudara semakin tertarik baca firman, saudara semakin suka baca firman, disitulah Tuhan, saudara ketemu Tuhan Yesus. Karena ini adalah surat cinta dari Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi ya, tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Terus ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga langit. Ketika Tuhan datang pada zaman dulu ya, menggoncangkan bumi. Tapi Tuhan berkata bahwa bukan hanya bumi yang akan digoncangkan, tapi juga langit. Demikian juga ketika kita semakin dekat dengan Tuhan ya, hidup kita juga akan digoncangkan. Saya katakan akan digoncangkan. Supaya apa? Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Amin. Coba kalau anak Raja Wali ya, anak Raja Wali, kalau kita lihat anak Raja Wali, cara melatih anaknya itu terbang bagaimana sih? Caranya dibawa ke kepaknya kemudian dilemparkan ya. Anaknya berlatih terbang kayak gini-gini. Kalau induknya lihat, oh anaknya udah belum bisa terbang, dia langsung wis gitu ya, langsung mendahului anaknya, terus kemudian ditaruh di pundaknya lagi. Demikian juga Tuhan itu melatih iman kita melalui goncangan dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita digoncangkan ekonomi, digoncangkan kesehatan, amin. Digoncangkan oleh masalah hidup, amin. Mungkin kita digoncangkan oleh masalah yang lain. Tapi itu semua untuk melatih iman kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa satu kali itu lagi Tuhan akan menggoncangkan. Bahkan bukan hanya bumi, tapi juga langit. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi satu kali lagi itu menunjukkan perubahan, supaya apa yang tidak tergoncangkan itu tinggal tetap. Tuhan izinkan kita mengalami goncangan ekonomi, goncangan kesehatan, goncangan pekerjaan, ya, goncangan, supaya apa? Supaya iman kita tetap setia, tidak tergoncang, ya.
Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat 23 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya percaya kalau orang nggak ada ujian, nggak akan ada namanya ketekunan. Contohnya anak sekolah aja. Coba kalau anak sekolah nggak ada ujian, kalau dulu ya, kalau ujian nasionalnya itu nilainya jelek ya, nggak lulus. Ya, itu ada bagusnya. Kalau sekarang kayaknya mau ujiannya apa pokoknya lulus semua. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya malas belajar. Buat apa belajar? Oh, juga naik kelas. Kalau anak sekolah kayak gitu ya. Kalau hanya untuk targetnya naik, ya, naik kelas, lulus, ya. Akhirnya apa? Nggak ada ketekunan. Makanya sekarang banyak anak sekolah apa akhirnya? Main HP, ya, main game, ya. Nggak belajar, main game, main HP. Nanti terasanya itu nanti kalau sudah nggak sekolah. Kalau nggak ada sekolah, mungkin mau masuk kuliah atau apa, karena di saat kuliah itulah dituntut untuk kesungguhan. Amin. Ya. Kalau nggak ada ujian, nggak ada namanya ketekunan. Orang nanti berangkat doa nggak ada, nggak usah doa lah, nggak ada masalah. Tapi ketika ada masalah, berusaha untuk datang. Bahkan hujan pun harus dilalui, ya. Ini pun harus dilalui, dilewati, diterjang, ya, amin. Kenapa? Karena butuh, amin. Butuh pertolongan, karena butuh Tuhan. Tapi ketika kita hidupnya nyaman-nyaman saja, santai, ya, doa santai, baca firman santai, ya. Itulah manusia. Malah Tuhan izinkan kadang di dalam hidup kita ada goncangan. Amin. Kadang doa kita nggak dijawab Tuhan. Karena ada dua hal. Bisa karena doa itu untuk melatih kita untuk semakin tekun, ya, sehingga jawaban doa itu ada. Bisa juga kita salah berdoa, karena kita berdoa bukan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Maka dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika semakin diuji, maka kita akan semakin tekun. Ya. Semakin tekun dan semakin tekun. Kemudian ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan itu sampai buahnya itu matang. Sama, ya, kayak dosa kalau orang masih dosa nih masih mentah, ya, itu masih angot-angotan istilahnya. Tapi kalau sudah matang, udah bosan, akhirnya apa? Wis lah, sia-sia apa yang kulakukan. Tapi kalau sudah matang, buah itu sudah matang, dosa itu, maka disitulah tinggal dua pilihan: mau hancur hati, sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, atau benar-benar hancur kalau masih tinggal di dalam dosa. Amin. Kenapa? Kalau udah matang kan busuk, akhirnya hancur. Amin. Maka ketekunan itu juga harus memperoleh buah yang matang supaya menjadi sempurna dan utuh,
dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau ketekunan itu sudah matang, itu kita menjadi sempurna. Ya, iman kita sudah belajar apa? Ada 3. Iman itu apa? Iman pertama karena kita percaya kepada Yesus, kita dikatakan orang beriman. Yang kedua karena janji, ya, kita memperoleh janji dan kita percaya, kita juga dikatakan beriman. Tapi ada juga kita beriman meskipun Tuhan tidak menolong, meskipun Tuhan tidak menyembuhkan, meskipun Tuhan tidak memberkati, aku tetap akan menyembah Tuhan. Itulah iman. Itulah iman yang dikatakan sempurna. Karena dia tidak memperdulikan hasil, tapi dia hanya percaya bahwa dia punya Tuhan yang hidup. Sekalipun dia mati, dia akan bersama Tuhan. Amin. Seperti Sadrak dan Abednego. Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka dimasukkan ke perapian, mereka tetap berkata bahwa sekalipun Allah tidak menolong, mereka tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi mereka tetap setia dan akhirnya mereka ditolong Tuhan. Amin. Jadi ketekunan yang matang itu menjadikan kita sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kenapa tak kekurangan suatu apapun? Karena yang kita perlukan hanyalah Tuhan dan Tuhan. Kita hanya butuh Tuhan. Selebihnya semua itu adalah kasih karunia. Kalau kita diberkati, kita kasih karunia. Kalau kita punya kendaraan, kita mau punya mobil, punya rumah, itu semua kasih karunia. Tapi yang utama adalah kita punya Tuhan dan kita menjadi milik Tuhan. Ya. Kita kembali ke, kita buka lagi 1 Petrus. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ini adalah berbicara tentang, judulnya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini adalah tentang masalah tentang pencobaan. Ya. Kalau kita baca sebelumnya ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi pencobaan yang kita alami, masalah yang kita hadapi, itu adalah memurnikan kita. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami pemurnian ketika kita ikut Tuhan, ya. Apalagi kita mungkin baru bertobat atau kita dimurnikan. Benar nggak kita ini percaya Yesus karena memang kita percaya Yesus, amin? Atau karena ingin yang lain? Makanya kadang ketika orang baru percaya Yesus, mungkin yang ada yang mungkin dari kebatinan atau apapun, kadang dimurnikan melalui bermacam-macam masalah. Amin. Karena supaya apa? Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Di dalam hidup kita ada 3 baptisan. Yang pertama baptisan apa? Baptisan air. Kita bisa buka di Matius, Matius 3 ayat 11. Ada 3 baptisan. Baptisan air. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus.
Yang pertama ini adalah bukan Yesus yang membaptis, tapi murid-murid yang membaptis. Ya. Yohanes yang membaptis, murid-murid yang membaptis. Tapi yang kedua ini baptisan Roh Kudus, Yesus yang membaptis. Kemudian yang ketiga adalah baptisan api. Apa itu baptisan api? Baptisan api itu adalah ketika kita mengalami bermacam-macam persoalan, ya, bermacam-macam ujian. Untuk apa? Untuk memurnikan hidup kita. Makanya ketika kita baru menjadi orang percaya, terus kadang ya ada masalah, ya. Kita sudah berdoa, kita sungguh-sungguh, kadang Tuhan izinkan masalah itu datang. Supaya apa? Semakin memurnikan hidup kita, supaya kita semakin bertekun. Kapan itu baptisan api bisa selesai? Bisa selesai itu kalau iman kita sudah murni. Kita akan terus seumur hidup itu akan mengalami yang namanya baptisan api. Baptisan api itu untuk memurnikan kita, ya. Sehingga kita ini, iman kita ini percaya kepada Yesus itu dengan sepenuh hati, ya. Terus yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi iman kita yang murni itu lebih tinggi daripada harta, lebih tinggi daripada kekayaan. Makanya kalau kita punya iman yang benar-benar ini, kita juga harus bersyukur, amin. Kita harus bersyukur, kita harus terus memuliakan Tuhan. Karena iman itu yang murni itu lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Amin. Emas itu cara memurnikannya adalah dengan dibakar dengan api. Jadi kalau emas itu semakin murni, dia akan dibakar api, ya semakin murni, semakin murni, semakin murni. Pak Manur punya cincin, cara memisahkan antara logam emas dan mungkin ada logam-logam yang ikut di situ. Caranya apa? Dibakar. Kalau dibakar apa? Emas itu akan pisah, ya. Logam yang nggak mulia itu akan pisah. Sama, ketika kita iman kita, hidup kita ini dibakar, ya, dimurnikan, yang sungguh-sungguh ini akan terpisah. Amin. Iman yang murni ini akan terpisah dengan hal-hal yang nggak murni di dalam hidup kita. Karena disitulah Tuhan sedang memurnikan hidup kita. Yang diuji dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau iman kita murni, kita dimurnikan, kita semakin murni di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan yang namanya puji-pujian dan kemuliaan. Kapan kita mendapatkannya? Ya, nanti ketika Tuhan menyatakan dirinya di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita melihat kenapa kok hamba-hamba Tuhan itu banyak, ya, yang diberkati di ini, karena mereka juga mengalami ujian dalam iman. Amin. Mereka mengalami diuji dengan bermacam-macam persoalan, diuji dengan masalah, diuji karena apa? Memurnikan iman mereka. Makanya ketika Tuhan menyatakan dirinya di dalam hidup mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan mengangkat hidup mereka, ya, amin. Dan ketika Tuhan mengangkat hidup mereka, mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mereka berdoa, orang sakit sembuh, amin. Mereka menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan. Kan apa? Kemurnian hati. Demikian juga kalau kita dimurnikan terus, maka kita akan mengalami kemurnian yang dari Tuhan. Kita kembali ke Ibrani yang terakhir. Sampai ayat berapa tadi? Ayat 9. Ayat berapa?
Ya. Sekarang 28. Oh, yang tadi ya. 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi ungkapan satu kali lagi untuk menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat supaya yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau iman kita tetap, maka iman kita tidak akan tergoncang. Tapi kalau iman kita tidak tetap, maka iman kita akan tergoncangkan. Terus ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu kerajaan yang tak tergoncangkan? Apa itu? Kerajaan Allah di dalam hidup kita itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah itu tentang apa sih? Mari kita buka ya. Kita semua menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kita buka di dalam Roma 14. Coba carikan yang bukan soal makanan, tapi mengenai damai sejahtera ya. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kita sudah terima kebenaran dari Tuhan. Amin. Dan kalau kebenaran itu ada di dalam hidup kita, kalau itu dari kerajaan, kita terima dengan sungguh-sungguh, maka itu tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Amin. Damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang tidak bisa kita temukan di dunia ini, yaitu dari Roh Kudus, dan sukacita oleh Roh Kudus. Semua itu yang mengerjakan apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Yang mengerjakan itu urapan Tuhan di dalam hidup kita, Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu yang memeteraikan semuanya. Kalau kita sudah terima Roh Kudus dan kita tinggal di dalam pimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah tergoncangkan iman kita. Tapi kalau kita tidak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup dalam daging, maka kita tidak terima kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu. Amin. Karena kita akan mudah tergoncangkan oleh keadaan, oleh situasi apapun. Maka dari itu, mintalah supaya kerajaan Allah itu ada di dalam hidup kita, supaya Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Kita bisa minta, urapi aku Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Kita minta karunia-karunia Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita minta Roh Kudus memimpin kita. Ya, kita kembali ke Ibrani. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Makanya ketika kita beribadah, jangan kita main-main, tapi beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita menghadap Raja? Apa yang akan kita kerjakan? Jangan kita hanya fokus kepada perkara-perkara dunia kita. Amin. Tapi mari kita sungguh-sungguh memberikan hati kita datang kepada Tuhan. Karena ketika kita beribadah dengan hormat, takut, ya,
kita menghargai firman Tuhan, kita menghargai hadirat Tuhan, kita menghargai kedatangan Tuhan. Ya. Sebenarnya kita beribadah, kita datang pada Tuhan, sebenarnya Tuhan itu yang mendatangi kita, amin. Kita hanya menyediakan waktu, kita hanya menyediakan tempat, waktu untuk kita sehati sepikir. Dan ketika kita sehati sepikir, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu marilah kita beribadah, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Memang Tuhan itu kasih, Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan kasihnya itu besar. Tapi Tuhan juga tidak mau hidup kita ini main-main, amin, mempermainkan. Maka dari itu mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan memberikan waktu dengan sungguh-sungguh, supaya setiap ibadah kita, setiap doa kita, penyembahan kita ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, oh Tuhan. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Kehadiran-Mu Tuhan, ubah hatiku. Kehadiran-Mu Tuhan, penuhi hidupku, segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan,
hidupku. Sekali lagi, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ubah hatiku, ubah hatiku. Hadiratmu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagimu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagimu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagimu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan